Blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power. Blessing and honor to you. Praise forevermore, faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Tes. Oh God, you are the love of my life. I realize you are where I belong. Though my heart and my flesh may fail me, but God, you are my portion and my strength. Lord, I worship you, my almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Oh God, you are the love of my life. I realize you are where I belong. Though my heart and my flesh may fail me, but God, you are my portion and my strength. Lord, I worship you, my almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Lord, I worship you, my almighty God. I exalt. Shalom, welcome home semuanya. Senang sekali ya kita bisa beribadah lagi bersama-sama di tempat ini ya, di hari yang sangat bersukacita. Amin. Dan juga saya mau menyambut yang pertama kali mungkin beribadah bersama dengan kami ada di sini. Mungkin saya ada lihat ada baru di tengah, saudari Ita ya. Ya, kita mau mengucapkan welcome home buat saudari kita yang pertama kali hadir di sini. 1, 2, 3. Welcome home. Thank you. Selamat bergabung bersama dengan kami di gereja sini ya. Mungkin nanti setelah ibadah mungkin bisa ke welcome lounge yang ada di belakang ya. Kita rindu untuk berkenalan lebih lagi. Amin. Dan saya juga mau mengucapkan welcome home bagi yang mengikuti secara online ya. Biarpun kita kepisah oleh jarak, tapi hadirat Tuhan bisa menjamah dimanapun kita berada. Amin. Dan saya juga mau mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami di Retreat Thanksgiving ya. Alamatnya ada di Pokono ya, di Blue Mountain Retreat Center ya. Dan akan dilayani oleh Pastor Mil dan istrinya Pastor Judi Goswanto dan istrinya Pastor Lee Debbie Kartini, dan juga dengan Pastor Mil kita ya, gembala regional kita ya, amin. Dengan temanya Arise and the Shine ya, dan biayanya
adalah 240 sampai 30 November dan harga normalnya 260 sampai 17 November, dan buat anak-anak dari umur 4 sampai 17 175 ya. Dan ini juga terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut ya. Mungkin ada teman, ada saudara atau kerabat atau tetangga bisa diajak bergabung bersama-sama dengan kami di dalam retreat Thanksgiving ini ya, dengan temanya Arise and the Shine ya. Dan bagi Anda yang rindu untuk didoakan setelah ibadah, Anda bisa datang ke saudara teman-teman kita yang membawa sign ya, the prayer corner ya, yang membutuhkan doa. Dan juga kita ada connect group, yaitu komunitas rohani kita di tengah minggu ya, di mana kita juga rindu untuk kita dimuridkan, kita digembalakan ya, biar kita tumbuh bersama-sama di dalam kasih Kristus ya, lebih mengenal akan Kristus ya. Ini juga bagi yang belum, ayo bergabung bersama dengan kami. Dan untuk persembahan, bagi Anda yang telah memasukkan persembahan, bagi Anda yang telah mempersiapkan persembahan Anda bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang terletak di pintu masuk ya. Dan bagi Anda yang ingin memberikan secara cashless, Anda bisa scan QRIS yang terdapat di layar ya. Dan bagi Anda yang mengikuti secara online dan Anda juga rindu ingin memberikan persembahan, Anda juga bisa scan QRIS yang terdapat di layar Anda. Amin. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dahulu. Bapa yang surga, kami ucap terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Kami datang ke rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa, dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kosien ya Bapa. Dan bukakan setiap hati kami, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, biar setiap firman nanti yang ditaburkan akan berbuah-buah banyak, akan menjadi bekal di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar kami semakin hari semakin mengenal akan Engkau ya Bapa. Dan kami juga rindu ya Bapa, Engkau juga beracara di dalam setiap praise and worship kami ya Bapa. Biar pujian dan penyembahan kami juga berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Shalom semuanya yang siap untuk menyembah Tuhan. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Dan boleh berikan senyum kanan kirinya. Bilang, Tuhan Yesus itu baik. Dalam segala perkara, Yesus tadikan
tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah semua ikutan. Sama ya. Lebih semangat lagi. Boleh sama tangannya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para-pa-pa-pa-para. Para-pa-pa-para. Yesus, Kau pilihanku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kembang Tuhan lebih lagi. Indah hadirat-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari matamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari sembah, haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Hanya Kau Tuhan. Shirararararara, mashikararararara. Shirarararara, mashikararararara. Shirararararara, mashikararararara. Haleluya. Kau sumber pengharapan, Engkau sumber penghiburan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami sembah. Shirarara, mashikarararara.
tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Mari angkat tangan kita. Ku rasakan kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur, penuhi bait-Mu Tuhan. Shana makara bala bayara bashandara bala 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 bala. Hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah. Mari kita sembah Tuhan. Ku rasakan Shana makara bala 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 bala. Shana bala 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 bala. Tempat kudus-Mu, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Shana makara bala 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 shana makara bala bala bala. Kami mengucap syukur Tuhan. Shana bala 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 bala. Dari hati kami menyembah-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu Tuhan. Shana mara bala 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 bashe. Shana makara bala 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 bala. Rasakan jamahan Tuhan berbicara kepada saudara. Shana makara bala 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 bala. Shana makara bala 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 bala. Betapa Tuhan mengasihi saudara. Shana makara bala 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 bala. Shanda kara bala bala. Shana makara bala 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 bala. Shana makara bala bala. Bapak Ibu Saudara, percaya, tetap pejamkan mata. Percaya kalau Tuhan sudah mengerjakan apa yang Tuhan perlu lakukan, yaitu adalah mati di kayu salib, mengorbankan kehidupannya untuk bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara mau menerima kasih yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma? Oleh karena itu, bila Bapak Ibu Saudara mau menerima kasih dari Tuhan, buka hati dan pikiran. Mungkin God, saya nggak pernah kenal Engkau, saya ke gereja mungkin hanya sekedar ke gereja, mungkin karena orang tua saya, tapi hari ini saya mau berjumpa pribadi dengan pribadi, muka dengan Engkau. Expect something different. Tuhan sudah mendengar doa, your cry, in the middle of the night, looking for an answer. Mencari jawaban, dan saya percaya Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah buka hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja saat ini, menjamah hati kita. Just open up your heart, the deepest part of your heart. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi adalah milik Kristus yang ada di dalamku. Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kami membutuhkan Engkau, kami menyadari, we realize that we need you in our lives. We thank you, we love you. In the name of Jesus, semuanya percaya, sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita luar biasa, amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, luar biasa. Tuhan kita luar biasa, amin. Bisa katakan kepada kanan kirinya, Tuhan kita luar biasa.
Amin ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di hari yang luar biasa ini. Saya mau sampaikan salam dari pastor kita, Pastor Toga dan Pastor Nika. Mereka tidak ada hadir pada hari ini karena mereka ada acara graduation dari keponakannya di North Carolina. Tapi mereka berdua, beliau akan kembali ke New York di hari Senin. Jadi namanya Bapak, orang tua nggak boleh lama-lama ya, kembali karena we miss them ya. Saya juga mau menyampaikan ketika tadi kita berdoa menyembah Tuhan, Tuhan menaruh impresi bagaimana Tuhan itu sangat menyayangi kita semua, terutama jemaat yang ada di New York, tapi saya juga mau mengatakan mungkin ini special love yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-jemaat Rose of Sharon Church yang di USA, yang East, mungkin yang di West sudah ada ibadahnya, tapi saya mau menyampaikan di kota Scranton, Philadelphia, Atlanta, Toronto, also Florida, Bapak itu sangat menyayangi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara live streaming. Mereka juga haus dan lapar. Bapak Ibu Saudara, mereka juga kalau ini puji Tuhan ya di kota New York kita sudah bisa bertemu setiap minggu, tetapi di kota cabang-cabang yang lain di satelit mereka belum, masih dalam konteks mungkin CG tapi sedang mengarah kepada pertemuan yang lebih sering. Jadi kita terus doakan dan kita dorong terus. Siapa yang mau mendoakan kota-kota cabang di Amerika ya amin ya saudara, sehingga mereka pun juga bisa beribadah bersama-sama, berdoa sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Amin. Saya langsung masuk aja, tidak lama-lama. Seperti yang Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pelajari, bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah bergabung di dalam Connect Group, our small community group, di mana sepanjang bulan ini kita mempelajari satu tema, bulannya yaitu adalah kasih Bapa yang kembali kepada anak-anaknya dan kasih anak yang kembali kepada bapaknya, di mana ada pemulihan hubungan. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi bagi yang belum bergabung dalam CG, saya sangat encourage Bapak Ibu Saudara untuk bergabung karena di dalam itu akan dikupas lebih dalam lagi. Amin. Saya mau katakan ketika kita baca ini ayatnya adalah di Maliaki pasal 4 ayat yang ke-6 berbicara mengenai hati Bapa dan hati anak. Berarti sangat penting yang bisa difokuskan adalah hati. Akan ada terjadi pemulihan di dalam kehidupan kita bila ada transformasi di dalam hati. Bagi yang percaya sama-sama katakan amin. Dalam hati manusia itu tidak kelihatan. Benar ya Bapak Ibu Saudara, ada yang hatinya kelihatan berdetak di luar, enggak ya, semuanya di dalam ya. Tidak kelihatan, hanya manusia, hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekarang. Mungkin ada yang mendengarkan, ada yang tadi kan waktu kita berdoa, Tuhan saya benar merindukan. Mungkin yang kanan kirinya punya mindnya beda ya, mungkin aduh panas ya, sudah masuk summer panas. Ada yang mungkin yang mikirnya, aduh liburan ini kali ini mau ngapain ya. Ada yang mungkin, aduh Tuhan saya butuh pekerjaan dan lain sebagainya. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara tahu. Tetapi saya mau juga katakan Bapak di surga tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya kita semua pastinya bukan hanya mau mikirin apa yang ada di pikiran kita, tetapi kita rindu juga untuk merasakan, mengerti apa isi hatinya Tuhan. Amin. Di firman Tuhan dikatakan, kalau misalnya Bapa di surga, siapa yang bisa mengerti apa isi hati Allah? Kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya akan firman Tuhan dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita memiliki roh Allah tersebut dan roh Allah itu bisa mengerti apa isi hati Allah. Amin. Saya masuk ke ayat yang pertama, Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. Ya, multimedia, terima kasih. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, bahasa Inggrisnya ada guard above all else. Lebih dari semuanya, guard your heart. Karena apa? Karena dari situ akan keluar pancaran kehidupan. Ada all issues of life. Everything that yang keluar adalah dari hatinya. Oleh karena itu jaga dengan baik. Karena kalau misalnya Bapak Ibu pikirkan, kalau misalnya ada orang yang marah-marah, yang akan keluar apa? Ada makian atau enggak, aduh ini kenapa sih saya nggak bisa. Tapi ada orang yang bersuka cita, Tuhan bersama dengan Engkau saya sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Walaupun panas tapi saya masih hidup dan masih saya bisa menyembah Tuhan bersama dengan keluarga saya. Jadi sangat penting untuk kita menjaga hati kita karena dari situ akan keluar pancaran-pancaran kehidupan. Amin. Saya mau kasih satu cerita di mana waktu itu mungkin saya baru
masih lebih muda lagi dari sekarang, mungkin udah kerja tapi baru lulus kuliah, di mana saya memperkatakan satu hal kepada mama saya tidak sadar. Perkataan itu adalah, "Mah, kayaknya makanan mama yang bikin aku sakit perut." Tapi saya nggak nyadar, ternyata ya waktu itu sudah mendekati Christmas, dan semuanya kan kalau misalnya Christmas, wah happy segala macam. Tetapi saya bingung, kok mama saya kayak ada silent treatment, kayak menjauh gitu. Kok kenapa ya mama agak aneh? Saya mungkin setengah sadar, kayaknya saya mungkin memperkatakan sesuatu yang menyinggung perasaannya, tapi saya juga bingung, apakah itu alasannya atau tidak. Jadi dari situ saya belajar, ternyata apa yang kita katakan, entah berkat ataupun kutuk yang keluar dari mulut kita, itu bisa mendampaki kehidupan seseorang. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar aliran kehidupan. Saya ada satu ilustrasi lagi di mana ada, ini hanya ilustrasi aja ya. Ada satu tikus, tikusnya berdoa, nggak tahu tikus kok bisa berdoa gitu ya. Ini ilustrasi aja, tikusnya berdoa, saya mau jadi kucing. Karena apa? Karena tikusnya dikejar mulu sama kucing kan. Aduh, kalau seandainya saya jadi kucing, saya pasti udah nggak dikejar lagi. Setelah tikusnya menjadi kucing, kucingnya sama dikejar sama anjing. Ya, pokoknya saya nggak mau jadi kucing lagi. Saya bertobat, bisa bertobat juga luar biasa kucingnya. Mau jadi anjing. Setelah menjadi anjing, tetap dikejar sama macan. Macan ngejar terus. Akhirnya, aduh, saya sudah jadi anjing. Berdoa untuk menjadi macan, akhirnya berhasil. Sekarang saya king of the jungle, ya benar ya Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya macan adalah king of the jungle. Tetapi setelah menjadi macan, ternyata apa? Ternyata diburu oleh manusia, ya. Manusia memburu, akhirnya, aduh saya sudah menjadi manusia. Jadi saya mau mengatakan, ternyata pelajaran yang bisa diambil adalah, kalau misalnya kita tetap walaupun di luarnya kita berubah bisa menjadi macan, tetapi hati kita adalah hati tikus, jadi sama aja, tetap hatinya yang mau melarikan diri, menyalahkan segala keadaan. Pokoknya saya ini dalam kondisi seperti ini adalah karena situasi. Karena teman-teman saya lebih besar sih, keadaan saya kayaknya kurang gimana kalau misalnya dibandingin sama si macan. Tapi setelah jadi macan pun ternyata, oh saya pun juga tidak sempurna. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar aliran kehidupan. Amin. Saya berdoa hari ini, balik lagi tadi saya mulai dengan kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hati Allah, roh Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara memiliki roh Allah, amin. Di mana roh Allah bisa menangkap isi visi hati Bapa. Oleh karena itu saya berdoa, Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan saya mau berdoa saat ini Tuhan, kami merindukan mendengarkan suara-Mu hari ini untuk menangkap isi hati Bapa. Ya Tuhan, kami percaya kami ini hanya manusia biasa, tetapi kami siapakah kami? Engkau membuat kami setara, kami membuat kami berharga ya Tuhan di mata-Mu. We thank you. Dan kami siap untuk membaca, mendengarkan suara-Mu lebih lagi di dalam nama Yesus. Amin. Saya mau lanjut aja, Amsal 21 ayat 1-3. Di sini dikatakan hati raja, by the way itu jenis judul title dari sharing hari ini adalah 3 jenis hati yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Langsung Amsal 21 ayat 1-3. Mari kita sama-sama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Stop dulu ya. Hati raja, mungkin kadang-kadang kita berpikir, tapi kan saya bukan raja. Kalau di zaman dulu mungkin ada yang posisinya raja dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan juga, ketika Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita ini sudah dipilih. Firman Tuhan berkata, kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan, ya, bangsa imamat rajani, bangsaku yang kudus adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi percayalah kalau misalnya kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, hati kita adalah hati seperti raja, yang dimana seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana, sesuai dengan yang Tuhan ingini. Amin. Yang kedua, ini hati orang yang mau lekat kepada Tuhan. Ayat 2, mari kita baca sama-sama. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kalau misalnya kebanyakan orang yang tidak menundukkan diri kepada Tuhan, mereka memilih jalannya adalah sesuai dengan keinginan sendiri, sesuai dengan pikirannya sendiri. Dan yang ketiga adalah, ayat ketiga, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban.
Ya misalnya Bapak Ibu Saudara ingat ceritanya Saul, di mana ia memberikan sacrifice yang harusnya itu bukan bagiannya, tetapi dia pikir itu benar dan makanya dilakukannya. Tetapi ketahuilah kalau misalnya Tuhan lebih menginginkan seseorang yang tunduk dan taat. Amin Bapak Ibu Saudara? Oke. Dalam ilustrasi, ini suaranya tiba-tiba jadi besar banget gitu ya, kaget saya. Dalam ilustrasi yang bisa menggambarkan pemulihan hubungan, menurut saya ada cerita dari perumpamaan anak yang hilang. Di situ dengan jelas kita bisa melihat, mari kita sama-sama baca di awal ini, hatinya anak bungsu itu seperti apa sih? Hatinya bapak itu seperti apa sih? Dan yang terakhir, hatinya anak sulung itu seperti apa sih? Dan kita mau coba ya, balik lagi tadi kan, jaga hati kita. Kita mau lihat, Tuhan hati saya ini sebenarnya sekarang ada di mana? Ayat 17, Lukas 15, pasal 15 ayat 17. Mari saudara yang membaca, ya silakan. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Di sini saya namakan hati bungsu yang bertobat. Hati bungsu yang bertobat. Jika ketika, kan Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah membaca ceritanya di mana si bungsu meminta hak milik warisan daripada bapaknya. Pokoknya saya mau menggunakan warisannya dan saya seperti yang tadi ayat sebelumnya, melakukan sesuai dengan apa yang saya pikir benar. Pokoknya saya mau sukses. Ini kan hidup-hidupnya saya, jadi saya mau ngapain? Bapak jangan ikut campur, pokoknya kasih aja harta saya dan melakukannya. Tetapi ketika ia melakukan itu, ternyata ada satu kesalahan besar. Ya, bukan berarti ketika anak keluar dari rumah itu berarti bukan nggak boleh, tetapi mungkin belum ada waktunya. Mungkin dengan sengaja memutuskan hubungan. Kadang-kadang anak keluar dari orang tua bukan berarti putus hubungan. Benar ya Bapak Ibu Saudara, tetap telepon, tetap kabar-kabari. Tetapi yang dilakukan oleh anak bungsu kayaknya I want to have nothing to do with my parents, ya. Tapi yang luar biasanya hati bungsu seperti kita pelajari, ada satu perubahan hatinya, ada pertobatan. Kata menyadari ada mindsetnya yang berubah, metanoia, ada metamorfosis yang dari ulat menjadi butterfly, ada transformasi di mindsetnya si anak bungsu yang kita perlu pelajari. Dan saya percaya, kalau misalnya bukan dengan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, saya percaya itu tidak akan terjadi. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara melihat ada orang yang keras kepala itu kayaknya pokoknya mungkin anak-anak ya, pokoknya I want this gitu ya. Kalau misalnya nggak diturutin semua dia muter-muter di toko gitu ya, muter-muter. Pokoknya I want this, keras kepala sekali. Kalau misalnya bukan Roh Kudus yang menjamah hatinya, Tuhan, saya aja bingung. Saya ini sudah, pokoknya saya kira dengan saya keluar dari gereja, dari perkenanan Tuhan, I can live better, ya. Di sini pergaulannya oke. Semua orang-orang yang punya masa depan misalnya contohnya, saya mau ikut mereka dan I know if I follow them, I can be more successful. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dengan kehidupan si bungsu ternyata lebih susah, ya. Ternyata aduh kok di rumah saya malah saya bisa makan, sekarang di sini saya harus makanan binatang, ya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya luar biasa ya Tuhan mengubahkan sehingga ada perubahan hati dan hanya Tuhan yang bisa merubahkannya. Menyadarkan saat itu juga, Tuhan kayaknya saya kembali aja. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara pernah nggak ingat waktu Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara pertama kali ke gereja? Saya ingat waktu pertama kali saya dipanggil oleh Tuhan, ada suara dalam hati, go back to church. Saya bingung, dulu di gereja hanya ke gereja aja karena sekolahan, dulu saya dibesarkan Katolik, ke gereja karena sekolahnya Katolik. Tetapi sampai di Amerika, saya nggak ke gereja lagi, buat apa juga, nggak ada hubungan, saya nggak kenal orang-orang gereja. Tetapi yang luar biasa Tuhan berbicara. Saya bingung juga, go back to church. Ini siapa yang ngomong, gimana juga mau ke gereja, saya nggak kenal siapapun juga. Tetapi ketika saya mengikuti, oke, saya telepon tante saya kayaknya mau ke gereja. Terus tante saya bilang, oh kalau gitu kamu ngomong sama A, sama B, sama C. Oke, saya coba telepon, ternyata masih saudaraan sama saya. Terus bilang, oh ya nanti ketemuan ya. Dulu saya tinggal di Brooklyn, mesti pergi ke Queens, satu setengah jam lah kurang lebih.
Setelah sampai di gereja bingung, semuanya pada angkat tangan, saya bingung ini gimana dan lain sebagainya. Tetapi singkat cerita, Tuhan itu punya cara yang luar biasa. Saya sampai hari ini bisa ada di dalam gereja, bukan seperti anak yang bungsu yang sebelum berubah bingung, ini Tuhan mau gimana segala macam. Dulu emang kehidupan saya bingung, mau kerja apa, mau pilih major apa, mau pasangan hidup model apa, nggak ada planning sama sekali, mau saving untuk apa. Tapi ketika saya ada dalam Tuhan, ya Tuhan berkati dengan berkatnya yang kalau Tuhan memberkati itu luar biasa banget ya. Saya mengucap syukur Tuhan memberikan pasangan hidup yang luar biasa, ada anak juga yang luar biasa, dan saya hanya bisa mengucap syukur. Nanti ada satu bagian jenis hati yang saya mau kupas lebih lagi yang perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Tapi dari situ saya mau sudah itu ya karakter si bungsu. Saya mau pindah ke yang Bapak. Mari kita baca Lukas 15 ayat 20. Mari saudara baca, biar semangat ya. Hari Minggu panas, adem gitu kayaknya. Aduh enak banget AC-nya gitu. Hadirat Tuhan nama AC beda-beda gitu enggak ya. Mari kita baca, 3, 2, 1. Maka. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, kalau misalnya bapaknya itu nggak peduli sama apa kejadian anaknya, kemungkinan sibuk aja. Pokoknya ya yang satu udah hilang, masih ada satu lagi kok di rumah. Dia sudah kayaknya jual mahal gitu ya. Yang satu udah bodo amat lah. Tetapi saya mau Bapak Ibu Saudara tangkap hati seorang bapak. Hati seorang bapak, inilah hati Bapak di surga. Setiap hari ditungguin. Matanya memandangnya kemana Bapak Ibu Saudara? Ke tempat yang kemungkinan anak bungsunya akan kembali. Ditungguin. Kalau misalnya dia melihat ke sini, mungkin ada game sepak bola gitu ya. Anaknya kucur, dia bilang, wah gol gitu. Anaknya bingung, ini papa saya lagi ngapain. Enggak, tetapi dia memandang kepada kemungkinan anaknya di mana. Ya, setiap harinya. Oleh karena itu ketika si bungsu baru aja mendekat, dia langsung lari mengejar. Ya. Saya percaya juga bapaknya itu setiap harinya dengan pengharapan, dengan berdoa. Kalau bisa telepon, ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya jemaat-jemaat New York itu sangat sudah bertumbuh di dalam game Rose Sharon Church. Pasti hati untuk jiwa-jiwanya itu ada, saya percaya banget. Jadi kalau misalnya telepon, kamu ini bapaknya ya. Kamu kenal nggak kamu ngeliat nggak di seberang jalan situ atau nggak telepon si B, kamu ngeliat nggak hari ini gimana, sama ketika kita memfollow up jiwa-jiwa, gimana kabarnya, sudah baikan atau belum, itu di mana hatinya itu, aduh pokoknya saya melakukan karena demi satu jiwa itu, itulah hati Bapak, ya. Dan ketika anak bungsu sudah balik, dan Bapak Ibu Saudara, hati Bapak adalah sangat memaafkan. Pokoknya nggak peduli, kamu balik dulu, saya pakaikan jubah, saya kasih cincin, saya throw a party untuk kamu selayaknya seorang anak. Bukan pendosa. Kalau misalnya Bapak kita di surga itu sangat baik. Kalau misalnya Bapak kita di surga seorang yang otoriter gitu ya. Kamu udah berdosa kan ya? Mana uang Papa? Balikin. Atau enggak bersihin dulu, kotor banget, kamu enggak sopan, kamu masuk dengan begini, kamu kira ini kamu nih siapa? Tetapi Bapak di surga mungkin bau, ya, mungkin gimana gitu ya, tetapi dia memeluknya, saya percaya, memberikan yang terbaik selayaknya seorang anak. Amin. Kita mau move on, kita baca dulu ayat 21, inilah pertobatan yang terjadi di anak bungsu. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan kita mau belajar hati anak si sulung. Oke, baca aja Lukas 15 ayat 28. Bapak Ibu Saudara silakan, 3, 2, 1. Maka ya, ada dua hal yang bisa kita dapatkan di sini. Ada satu adalah anak sulung yang pokoknya saya nggak terima. Saya marah karena semua ini adalah anaknya adiknya sudah berdosa, menghamburkan uang segala macam. Sedangkan saya sudah melakukan hal yang Tuhan mau kehendaki. Tetapi kenapa
kok caranya tidak sesuai dengan pikiran saya. Yang saya mau katakan adalah anak sulung, walaupun secara jasmani tidak hilang, tetapi secara rohani sudah kehilangan visi bapaknya. Saya mau katakan, kita bisa berada di dalam gereja, tetapi kita bisa terhilang. Kita bisa terhilang sama visinya Bapa. Ya. Tetapi, saya selalu suka kata tetapi. Tuhan, kita bisa lihat sendiri hatinya ayahnya. Ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Walaupun sekarang ini mungkin hati kita ada yang bungsu, aduh Tuhan terima kasih banget sudah menyelamatkan saya. Atau enggak hati yang sulung, Tuhan saya sudah bergereja lama, saya sudah menyembah Engkau, tetapi kenapa keadaan saya seperti gini? Kenapa Tuhan nggak pernah terus surprise party buat saya? Tetapi dua-duanya anak siapa? Anak Tuhan, anak Bapa. Ya. Dan oleh karena itu, ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Untuk apa? Menyamakan visi. Anakku, selama ini mungkin Papa ada salah, tapi coba yuk kita ngomong, apa ini yang selama ini kamu rindukan. Oleh karena itu tadi awal kita, Tuhan saya mengucap syukur, saya mau mengenal isi hatimu, berbicara. Kalau sama Tuhan itu jangan ditahan-tahan. Ya kalau misalnya mau nyembah, aduh Tuhan thank you banget gitu. Siapa lagi yang mengerti situasi saya kalau misalnya bukan yang Engkau. Amin. Oke, saya mau katakan, yang ayat 31. Saya bacakan gantian gitu ya. Saya juga adem di sini jadi kayak gitu ngantuk enggak. 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, inilah hati Bapa. Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, seandainya saya tahu ternyata yang saya punya itu banyak banget, yang punya surga dan bumi itu adalah Bapaknya gue gitu ya. Luar biasa. Tetapi yang Tuhan mau katakan adalah bukan hanya kepunyaannya tetapi kebersamaan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Waktu kemarin minggu lalu kita merayakan Father's Day di bawah. Yang saya luar biasa, sebelum itu saya masuk ke CG dulu. Di CG, Pastor Togar menceritakan, oh ya, kemarin kan baru Pastor Mil visit, ada Atlanta, ada Florida, ada Texas juga, di mana Pastor Togar menyampaikan, kenapa alasannya Pastor Togar mendampingi Pastor Mil adalah untuk menangkap isi hatinya Bapa. Kalau di sini kan sudah biasa ya di Rosso Sharon pembapaan dan penganakan diri. Jadi mengikuti hanya untuk belajar hatinya Pastor Mil itu seperti apa ya. Dan saya pun juga sendiri mau menganakan diri dan belajar dari Bapak saya. Wah, ada Bapak di surga, tetapi saya tahu Pastor Togar sama Pastor Nika juga menjadi our spiritual parent. Amin, saudara. Di bawah, di mana kan kita lagi asik main game, main bingo. B3, bapak-bapak luar biasa, pokoknya kemarin ada yang, bukan B3, 1 atau enggak 3, 5, 6 segala macam. Terus akhirnya kalau yang misalnya bingo kan dapat hadiah ya Bapak Ibu Saudara, dapat hadiah ada 1 coklat. Tetapi yang saya belajar dari Pastor Togar, ketika mendapatkan hadiah itu, Pastor Togar menang. Pastor Togar menang, urapannya luar biasa ternyata di bingo gitu enggak. Ketika mendapatkan hadiahnya, Pastor Togar langsung buka, terus ini 1 buat kamu, 1 buat kamu, 1 buat kamu. Di mana? Wow, saya pokoknya masih perlu belajar banyak sekali. Di mana hati Bapa itu sangat mengasihi, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Amin. Oke. Seandainya aku tahu, misalnya bisa bikin cerita movie, seandainya aku tahu, saya mau cerita sedikit mengenai pengalaman pribadi saya. Dulu waktu saya kecil, papa saya harus kerja 2 kerjaan. Jadi misalnya dari pagi, terus kerjaannya jauh di Jakarta, jadi mesti travel agak jauh dari rumah, sehingga harus karena mungkin saya nggak mengerti ya, mungkin kurang atau gimana harus ada 2 kerjaan sehingga untuk bisa mencukupi kami berdua. Saat itu waktu kecil saya bingung, Papa kok pulang malam, habis itu midnight kerja lagi di bioskop teater, jadi sehingga malam pun harus ada lowongan gitu ya. Dan mama saya juga kerja. Sampai ada satu saat di dalam hidup saya bertanya, atau enggak setelah saya pun sudah grow up, dulu masih kecil bertanya, mungkin nggak terlalu mikirin, tapi setelah saya sudah tumbuh dewasa, saya mikirin, kok papa saya jarang ada di rumah, giliran di rumah kayaknya canggung, nggak tahu mau ngomong apa, mungkin gara-gara nggak deket juga. Tapi setelah saya pelajarin lagi, setelah saya dipulihkan hatinya sama Bapa, saya diberikan pengertian,
balik lagi ya, judul movie-nya Seandainya Aku Tahu. Nah sekarang saya tahu. Ternyata bapak saya diberikan pengertian, bapak kamu itu kerja 2 pekerjaan, bukan nggak peduli sama kamu, justru karena dia peduli dan mau provide buat kamu, makanya dia harus mau nggak mau harus kerja 2 pekerjaan. Sehingga kamu bisa ada di Amerika dengan koko saya juga, karena dia menyayangi kamu. Tetapi dia juga bingung, mungkin tidak terbiasa mengatakan I love you segala macam. Akhirnya, oh wow, Tuhan, tadinya saya nggak suka sama bapak saya. Bapak-bapak yang lain kayaknya spend waktu cerita, oh bisnisnya kayak gini, kamu belajar yang baik ya. Atau enggak, dan saya langsung diingatkan lagi, oh ya papa mencoba untuk bawa kita jalan-jalan segala macam. Oke, oh ternyata seperti itu. Dan bapak saya meninggal, kenapa saya bisa ada kecewa sedikit, kenapa? Bapak saya sudah meninggal dan saya nggak pernah bisa ada waktu untuk nanya, Papa kenapa sih sibuk banget? Kenapa sih nggak satu kerjaan aja terus spend waktu sama saya sehingga saya ada kasih Bapak? Tapi sudah lewat, Bapak saya sudah meninggal dan akhirnya saya tidak bisa bertanya. Tetapi Tuhan memberikan pengertian dalam hati saya. Yang saya bisa lakukan apa? Tidak bisa menyesali, tapi apa yang saya bisa lakukan sebagai seorang ayah dengan anak yang sudah dipercayakan Tuhan oleh kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenali hati Bapa yang sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan juga dibutuhkan komunikasi. Amin. Oke, saya coba masuk ke dalam 3 jenis hati ini. Yang pertama, 3 jenis hati yang perlu dimiliki oleh orang Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah memiliki hati yang mudah percaya untuk Tuhan. Mari kita baca, yang pertama kita lakukan untuk kita bisa memiliki hati yang mudah percaya, itu gimana sih caranya? Kita buka di Yakobus 4 ayat 7-8. Saya bacakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Draw near to God and He will draw near to us. Gimana sih caranya untuk kita bisa memiliki hati yang mudah untuk percaya kepada Tuhan? Yang nomor 1 adalah belajarlah mendekat kepada Tuhan. Saya nggak akan bacakan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, kejadian yang dimana manusia jatuh dalam dosa. Si iblis itu, kita langsung baca aja ke kejadian 3, ayat 1 sampai 3, kita langsung aja. Bapak Ibu Saudara bisa baca, bantu. 3, 2, 1. Adapun ya, kita harus tahu ya, kalau misalnya kita pengen banget kenal sama Tuhan, tapi ternyata there's this enemy yang cerdik. Kalau misalnya cerdik itu, kalau misalnya ada di courtroom ya Bapak Ibu Saudara, ada pendakwa si iblis, ada hakim yang adil Bapak di surga, ada juga jaksa yang membela kita, yaitu adalah Kristus. Nah, ini sudah dikasih tahu, lawannya kamu itu udah pass bar exam, pokoknya udah pinter banget, udah win a lot of cases, banyak orang yang jatuh. Tetapi giliran lawan sama Tuhan, dia kalah pastinya. Ya, tapi keep in mind, your enemy, you're dealing with this smart enemy. Lanjutkan ayat 2. 3, 2, 1, ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular. Ini loncat ya? Enggak, silakan, sorry. Ya, ayat 3. Tetapi oke. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Balik lagi ke ayat 1, saya mau tunjukkan tadi kelewatan. Si iblis cara masuknya gimana? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi sebelumnya kalau misalnya kita baca di ayat 16-17, nggak usah dibuka, Tuhan memberikan kita semua pohon boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Tetapi si iblis pintar. Kamu ya pastinya kan Tuhan berfirman, semua pohon nggak boleh makan kan? Kalau kamu orang Kristen kamu nggak boleh ini, itu, dan lain-lainnya kan? Jadi mulai bisa ditwist ya Bapak Ibu Saudara.
Siasat iblis, saya mau katakan siasat iblis adalah untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya tadi saya bilang, tipe hati yang harus dimiliki oleh anak Tuhan adalah belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Selama misalnya iblis mau coba menjauhi, kita harus mengerti siasat iblis. Mari kita buka ayat 8-10. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi dari awal sudah diketahui kalau Tuhan itu sangat sayang sama kita. Pokoknya kamu bisa semuanya, tapi jangan ya yang satu ini ya. Kamu pokoknya bisa semuanya. Nah, iblis masuk, Tuhan pasti ngelarang kamu kan. Nah, yang ini sudah mereka akhirnya makan buahnya, sudah jatuh dalam dosa karena tidak ada hubungan yang trusting relationship sama Tuhan. Oleh karena itu apa? Mereka jatuh dalam dosa, si iblisnya sudah menang, akhirnya mereka mencoba menjauh. Karena apa? Dosa dan Tuhan tidak bisa sama, karena itu mereka mencoba menutupi dosa mereka. Ya. Kenapa Hawa itu bisa jatuh dalam dosa dengan mudah? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ternyata hubungannya sama Tuhan belum dekat. Karena kalau misal kita sudah mendekat sama Tuhan, kita mengerti hatinya Tuhan, pasti ada orang yang bilang, orang tua kamu pasti begitu ya, atau enggak teman baik kamu si A ini misalnya suka begini ya. Kalau kita kenal seseorang, pasti kita tidak akan mudah jatuh. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Mendekatlah kepada Tuhan, lawanlah iblis. Saya masuk di Keluaran 33 ayat 11. Di sini saya nggak usah baca aja, saya kasih gambaran. Di mana ketika zaman Musa dan bangsa Israel, ketika mereka mau mencari hadirat Tuhan, Musa akan masuk ke dalam satu tenda kemahnya. Dan ketika tiang awan berada di atas kemah pertemuannya itu berarti Musa sedang berdoa dan sedang berjumpa. Di sini bisa dikatakan mereka berbicara seperti bersama dengan kepada temannya. Dan yang luar biasanya di ayat 11 dikatakan, tetapi abdinya Yoshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ketika kita belajar untuk mendekat kepada Tuhan, kita bisa mengerti hati Bapa. Yoshua memilih untuk berdiam diri di hadirat Tuhan karena kerinduannya untuk mengenal hati Bapa. Amin. Oke, saya mau tutup yang mengenai hati yang mudah percaya kepada Tuhan dengan ini. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kalau misalnya kita percaya sama Tuhan itu hanya memerlukan biji iman seperti biji sesawit, ya. Mulanya kecil, tapi saya mau katakan kalau misalnya kita sudah tanam biji itu ke dalam tanah, itu akan grow deeper. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Saya mau katakan jenis hati yang pertama adalah hati yang mudah percaya kepada Tuhan, tidak mudah ditipu oleh iblis dengan kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus melakukan satu hal ini, yaitu adalah grow, bukan hanya mendekat, tetapi grow deeper. Ketika kita memiliki hubungan trust yang dalam, the closer our relationship will be. Saya akan jelaskan. Kalau misalnya orang yang kenal Tuhan, yang nggak kenal Tuhan lah ya, seperti mungkin orang Farisi, tidak mengenal Tuhan. Tidak ada deep trusting relationship, dia akan, saya nggak perlu gereja, itu orangnya punya wrong belief contohnya. Itu orang yang tidak mempunyai deep trusting relationship. But as you go deeper, ada orang yang seperti orang Kristen yang mungkin yang hanya ke gereja hanya untuk mendapatkan benefit. Misalnya contohnya seperti si Lot, ya, Bapak Ibu Saudara. Pokoknya saya diberkati, Abraham nggak apa-apa, dia bisa percaya sama Tuhan. Tapi saya Lot, pokoknya saya mau tinggalnya di Sodom, pokoknya Sodom enak aja gitu. Tetapi dia pokoknya ada benefit, saya mau datang. Itu trustnya lebih dalam sedikit, tidak sama seperti orang yang menghakimi. Tapi saya mau dalam, tapi nggak mau terlalu dalam. Balik satu level lebih lagi, seperti orang wanita Samaria, you become a strong advocate. Di mana trust kita lebih dalam lagi, pokoknya Tuhan ngomong apa,
saya percaya dan mulai saya beritakan kepada yang lain. Sehingga orang lain bisa percaya. Dan yang terakhir, level yang terakhir adalah siap untuk menjadi martir. Pokoknya Tuhan ngomong apa, saya rela mati sehingga berita firman Tuhan disampaikan. Saya mau katakan, the deeper your trust relationship sama Tuhan, the stronger your relationship will be with God. Amin. Saya mau lompat yang kedua, hati yang dimiliki anak-anak Tuhan adalah memiliki hati yang selalu dipenuhi rasa ucapan syukur. Bedanya orang Kristen sama orang yang bukan Kristen apa, saudara? Mungkin bisa lihat dari senyumannya gitu ya. Saya mau propose ini idenya. Mungkin bisa lihat ke kanan kirinya, berikan senyuman. Ya, bedanya itu bukannya betapa lebarnya atau nggak kelihatan giginya, enggak. Saya mau katakan bedanya orang Kristen sama bukan orang Kristen itu adalah orang Kristen, followers of Christ itu murah senyum. Karena apa? Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Ya, kalau orang yang tidak di dalam Tuhan mungkin sedih. Bukan berarti orang sedih tidak dalam Tuhan ya. Maki-maki segala macam. Kelihatan bedanya dengan senyumannya. Makanya lain kali kalau di jalan senyum ya, saudara. Senyum kasih sini. Oh ini orang Kristen nih. Nih, karena apa? Saya bisa mengatakan ini karena apa? Karena tahu nggak Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah ngelihat kalau misal iblis itu mengucap syukur? Iblis itu nggak pernah mengucap syukur ya. Yeay Tuhan, terima kasih saya sudah berhasil menjatuhkan dia. Nggak mungkin ya, iblis tidak pernah mengucap syukur. Mari kita evaluasi diri kita, apakah kita lebih banyak menggerutu atau mengucap syukur. Mari kita berlatih berterima kasih. Tadi hanya latihan senyuman, saya mau grow deeper lagi. Mari kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk joy yang mendampingi selama pemberitaan firman Tuhan dengan hadirat Tuhan akan nyata. Tuhan terima kasih untuk orang yang di sebelah saya. Terima kasih karena ada kesehatan, Tuhan sertai selalu. Saya berdoa yang sebelah saya bisa ikut CG gitu ya. Apalagi Bapak terima kasih untuk yang baru pertama kali hadir ini saudari yang berbaju biru. Tuhan saya berdoa misalnya hatinya akan semakin grow deeper in her trust dalam Tuhan dan bisa menjadi berkat kepada kiri kanannya di tempat kerjanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar mengucap syukur Tuhan walaupun hari ini panas tapi kita bisa ada di gereja menikmati hadirat Tuhan dan AC yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Belajarlah untuk berterima kasih. Hati yang mengucap syukur itu beda sama positive thinking. Positive thinking itu misalnya dosa dibilang, oh nggak apa-apa lah dia berdosa karena dia mungkin butuh. Tetapi thanksgiving, hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur, bedanya apa? Karena itu melihat dari sudut pandang Tuhan. Melihat keadaan dari sudut pandang Tuhan. Oleh karena itu bukan positive thinking, tetapi mengerti cara Tuhan melihat seperti apa. Rasul Paulus menjelaskan di buku Filipi banyak sekali bersukacita, nggak usah dibuka nggak apa-apa, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, Rasul Paulus sudah belajar. Saya tahu gimana dalam keadaan suka, di dalam keadaan melimpah dan di dalam kekurangan dia selalu belajar untuk mengucap syukur. Rasul Paulus juga mengajarkan, kalau misalnya kita khawatir, saya referensi ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, yang ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita bisa mengucap syukur karena kita tahu bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya mau bagikan mengenai rasanya mengucap syukur itu seperti apa. Tuhan memberikan saya perikop yang ini untuk dibahas mengenai 10 orang lepra, mengenai betapa pentingnya untuk mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah baca ceritanya, ada 10 lepra, sama-sama katakan 10. 10-nya mereka berteriak, Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah kami. Tuhan sembuhkan, pokoknya show yourself to the priest. Untuk menunjukkan kalau mereka itu sudah sembuh. Tetapi hanya satu yang kembali. Balik lagi, saya mengatakan mengenai how deep is your trust relationship sama God. Satu yang kembali. Mari kita baca sama-sama. Di ayat 16, Lukas 17 ayat 16. Lalu tersungkur,
di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ini orang satu ini. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat yang berikutnya, ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lanjut aja 18 dan 19. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, saya mau katakan, Tuhan Yesus dikatakan ayat sebelumnya, ayat 17, Tuhan mengatakan, di manakah yang 9 orang itu? Tuhan mengucap syukur, satu kembali. Tapi, what happened with the 9? Ya, yang 9 orang itu apa? Berarti Yesus juga peduli. Karena apa? Yang satu sudah kembali dan dikatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya percaya sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara benar. Yang 9 itu, pokoknya saya peduli, saya mau datang kepada Tuhan untuk disembuhkan. Habis itu, thank you Lord, I'm gonna do my business now. Thank you so much for blessing me. Now, atau seperti anak yang bungsu. Saya sudah diberkati, thank you, sekarang saya udah umur 20, now I can live by myself, right? I don't need church or God, for example. Tetapi ketahuilah, ujung-ujungnya seperti kita tahu, bungsu itu kemana, dan akhirnya puji Tuhan sekali, dia bisa kembali. Amin. Belajarlah mengucap syukur. Jangan sampai kita miss berkat Tuhan, karena kita terlalu fokus sama problem kita, tapi menjadi seperti satu orang yang kusta kembali, karena dia mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, hati yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah, yang terakhir adalah, ini secara singkat aja, memiliki hati yang berpijak di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, gimana kita bisa trust in God if you don't even know the truth? Ya, gimana engkau bisa grow deeper kalau sama iblis saja, Tuhan kamu begini, salah. Bapak Ibu Saudara sudah tahu dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara bisa bilang, no, iblis, hanyalah kamu. That's not the truth. Gimana kita bisa mengucap syukur kalau misalnya kita tidak mengerti firman Tuhan? Ternyata Tuhan itu peduli sama saya. Ternyata kalau if I keep doing this, I may end up di hell. Sorry, saya nggak mau, jadi saya begini. Ya. If I keep doing this, if I don't go back, if I don't repent, I don't know what will happen with my life. Renungkanlah firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa grow deeper. Janganlah menjadi hanya Kristen yang hanya datang ke gereja begitu saja, tetapi grow deeper. Until you become that person yang bisa mengatakan, you know what, God, whatever you want me to do, I will do for you. Renungkanlah firman Tuhan sehingga kita bisa, hari-hari kita bisa dipenuhi dengan ucapan syukur. Tuhan, saya butuh, misalnya ada yang mengurus surat. Tuhan, saya butuh kerjaan. Ingat kembali firman Tuhan. I can do all things through Christ that strengthen me. Mari sama-sama kan. I can do all things through Christ that strengthens me. Saya mau tutup dengan ini, ayat yang terakhir adalah Filipi 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita belajar banyak sekali dari Paulus yang adalah bapa dari gereja-gereja juga. Dia menulis ini kemungkinan ada di penjara, Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah senantiasa. Sementara dia ada dalam penjara, Bapak Ibu Saudara, karena harapannya hanya ditaruh kepada Tuhan. Whatever your situation today, bukan itu tolak ukurnya. God has a bigger purpose buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu mempunyai rencana yang sangat amat luar biasa. Bagi mata manusia mungkin kecil, tapi bagi Tuhan itu ternyata satu titik aja, that means a lot, and that can change a lot of things. Ya, misalnya pabrik ada hilang satu mur aja bisa rusak, nggak bisa jalan ya.
your life, just one person can change the whole world. Your life. Your life can change the person next to you, the people around you. That person can also change the people around them. Dimulai dari siapa, saudara? Saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, 3 poin. Anak-anak Tuhan memiliki hati yang mudah percaya untuk Tuhan. Yang 2, anak-anak Tuhan memiliki hati yang selalu dipenuhi rasa ucapan syukur. Yang 3, anak-anak Tuhan memiliki hati yang berpijak di atas kebenaran firman Tuhan. 3T, trust, thanksgiving, and truth. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Sementara POY mempersiapkan, saya mau kasih satu ilustrasi. Ada satu orang yang membutuhkan transplant hati. Mungkin ada something wrong with his heart, jadi butuh transplant. Terus akhirnya sudah dicari-cari kemanapun juga untuk mencari hati yang bisa diberikan. Terus akhirnya ketemu hati, ada 2 hati. Yang satu adalah hatinya lawyer, yang satu adalah hatinya social worker. Ditanya, kamu hatinya yang mana? Orangnya bilang, oh saya mau hatinya yang lawyer. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hatinya lawyer nggak pernah dipakai. Mengerti nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau hatinya social worker kemana-mana menggunakan hatinya. Tapi yang hatinya lawyer mungkin, bukan semuanya, ada yang lawyer nggak? Nggak ya, bukan semua lawyer ya. Misalnya Bapak Ibu Saudara ada yang lawyer di sini, berjalanlah dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, berdiri untuk membela kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau sampaikan adalah hati kita ketika dibuka isinya apa? Apakah hati yang mengucap syukur? Apakah hati anak yang merindukan kasih Bapa? Mari kita nyanyikan lagu ini dan kita berdoa. Sejuta rasa di jiwa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah dan milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu Mari angkat tangan kita berdua, nyanyikan lebih tinggi lagi. Haleluya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi. Haleluya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikku seutuhnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa. Kalau misalnya multimedia mungkin bisa menampilkan ayat yang tadi. Saya lagi mencari Lukas 17. Ya. Oke, Lukas 17 ayat 16. Ini hati orang Samaria yang dulunya punya kusta, tetapi setelah disembuhkan oleh Tuhan, ia mengambil waktu. You know what, God? I'm healed. I'm a different person now. Kalau misalnya Tuhan tidak menyembuhkan saya mungkin masih di jalanan, begging for mercy, begging for attention. Saya ini nggak mungkin bisa melakukan apapun yang produktif karena saya terbatas. Bapak Ibu Saudara bisa ada hadir di hari ini, di hadapan Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur, saya melihat Bapak Ibu Saudara senang banget melihat
saudara-saudara dalam Kristus yang bertumbuh, haus dan lapar, mencari kebenaran Tuhan. It's never a coincidence with God. I'm thankful for all of you ada hari ini. Karena apa? We are brothers and sisters in Christ. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, bayangkan memiliki hati seperti orang yang punya kusta yang setelah disembuhkan. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara, tersungkur itu artinya, God, this is me. I am so thankful. I am so thankful. Saya mau ambil beberapa detik saja untuk melatih dalam tanda kutip, memberikan ruangan untuk Bapak Ibu Saudara mengucap syukur langsung kepada Bapa di surga saat ini juga. Mari kita mengucap syukur. Shana makarabala. Shana makarabala. Kami mengucap syukur. Bapa, Engkaulah Bapa yang baik selalu. Kami anak-anak-Mu Tuhan merindukan jamahan. Sekali lagi, once more God. Shana magara bala 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 bala. Kami rindu pelukan-Mu Tuhan. Shana magara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, kita sudah ada di Amerika Tuhan. Shana mala bala bala. Shana magara bala 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 bala. Tujuan apa? Tuhan mau kami melakukan apa? Tuhan, thank you, thank you, thank you, thank you. Shana magala bala 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 bala. Shana magala bala 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 bala. Shana magala bala 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 bala. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Shana magala bala 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 bala. Shana magala bala 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 bala. Haleluya. Shana magara bala. Saya mau mengundang, bila ada Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, bisa mengangkat tangannya dimanapun Bapak Ibu Saudara, tidak harus maju, bisa mengangkat tangannya. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada perumpamaan anak yang bungsu yang sudah hilang, sudah lama tidak mengenal hati Bapa. Bila Bapak Ibu Saudara adalah memiliki hati yang bungsu, bisa angkat tangannya. Saya mau merindukan untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Adakah? Oke, saya melihat ada tangan yang terangkat. Lebih tinggi lagi untuk make sure bukan hanya Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan karena mau didoakan, karena hati Bapak Ibu Saudara adalah hati yang bungsu dan mau kembali kepada Tuhan. Saya melihat ada tangan yang terangkat. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk tangan yang terangkat. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat tanganmu, Tuhan melihat apa yang Engkau tidak bisa melihat. Terima kasih untuk kerinduan yang Tuhan sudah taruh di dalam hatimu. Dan saya percaya Tuhan, saya berdoa saat ini juga ada pertumbuhan rohani yang akan terjadi di orang-orang yang mengangkat tangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. You will experience richer, deeper relationship with God in the name of Jesus. Your life will never be the same. Di dalam nama Yesus, hidupmu tidak akan sama lagi, tidak akan menjadi orang bungsu lagi, tapi menjadi seorang yang dikasihi oleh Tuhan, dipeluk oleh Bapa. No matter where you have come from, what situation, what your background is, it doesn't matter. Karena Tuhan mengasihi engkau, mengasihimu seperti engkau. Just the way He created you, He loves you. Terima kasih. Saya juga mau berdoa untuk yang kedua, simple, untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memiliki hati Bapa, hati yang sayang jiwa-jiwa, ready, always ready, looking out the window for the lost souls. Bila Bapak Ibu Saudara mau didoakan, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah? Oh, amin. Shana makara balaba yaraba karaba shedikiri baraba yaraba balaba. Saya pun juga mau Tuhan. Shene makara balaba.
Bukan hanya cerita di Alkitab, tetapi saat ini juga di dalam nama Yesus. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus, hati Bapa, di pengurapan Tuhan mengalir saat ini. Hati untuk jiwa-jiwa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang sangat amat baik. We just want to worship. Shanda Makaramana. Mari kita nyanyikan. Sejuta rasa di jiwa. Haleluya. Izinkan ku. You are free, you are free. Angkat tanganmu menyembah Tuhan. You are free. Shada bala 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 bala. Biarkanlah hatiku milikmu seutuhnya. biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Nyanyikan, biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan. Kami terima dengan iman. Kami percaya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah disampaikan. Mari kita bawa pulang. Mari kita renungkan dan hidup di dalam mindset yang Tuhan sudah berikan yang baru. Amin. Sedikit pengumuman sebelum kita doa persembahan dan doa berkat. Jangan lupa minggu depan di tempat yang sama akan dilayani oleh salah saudara pastor kita 2.30. Undang teman-teman. Bagi tadi saudara yang mengangkat tangannya, saya percaya Tuhan akan membukakan pintu, membukakan kesempatan-kesempatan untuk men-sharingkan kasih Tuhan kepada sesama. Jangan lupa pengumuman yang luar biasa, jangan lupa untuk daftar untuk Thanksgiving Retreat coming up November 28 sampai 30th. Ternyata ini saya tadi telepon sama Pastor Togar, dikasih tahu kalau misalnya dari cabang-cabang dari Atlanta, dari Florida, Austin dan lain semuanya, Scranton, Philadelphia, mereka udah antusias banget untuk ikut retreat. Mereka pada sudah mendaftar. Jadi bagi jemaat-jemaat New York jangan ketinggalan. Mari daftarkan dan mari kita celebrate Thanksgiving together tahun ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, mari kita waktunya untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop ada di pintu depan, juga bisa memberikan secara cashless dengan scan QR code. Bila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan, bisa mengangkat tinggi, atau bila sudah memberikan secara cashless bisa mengangkat tangan. Mari kita berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk memberikan kami kesempatan untuk memberikan persepuluhan, ya Bapak, persembahan kami ya Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengizinkan kami mengambil bagian di dalam kerajaan-Mu. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam mengatur segala financial. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Semuanya yang menerima, percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, saling jabat satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.
torn, the tomb is empty. The risen one shines his glory. From Mount Zion, he changes history. Lift up your hands. To him who sits on the throne, be blessing and honor forever. Let all creation sing hallelujah. Unto him who sits on the throne, be glory and power forever. Let all the nations sing hallelujah. We worship you, Jesus. Hear the sound. Hear the sound of the victory. The veil is torn. The veil is torn. The tomb is empty. The risen one shines his glory. From Mount Zion, he changes history. Come on! To him who sits on the throne, be blessing and honor forever. Let all creation sing hallelujah. Unto him who sits on the throne, be glory and power forever. Let all the nations sing hallelujah. We worship your holy name, Lord God. We worship your mighty name, Lord Jesus. Hallelujah. All powers and kingdoms bow down to his name. The earth and the heavens will shout and proclaim. He died and he rose again, and forever